Pada bagian sebelumnya, Zhang Yi mulai menghitung hasil rampasan. Dari tubuh raksasa Kluote, terdapat 3 buah Spirit of Ritual. Ditambah kekuatan sumber White Bishop di dalam dirinya. Itu adalah hasil panen besar. Zhang Yi langsung menyerap kekuatan sumber Kluote, lalu menyimpan 3 Spirit of Ritual itu. Setelah itu, ia bergegas menuju Blizzard City. Semua proses berjalan lancar di luar dugaan. Perbedaan informasi yang sangat besar, ditambah tubuh Ling yang baru diuji sudah menunjukkan kekuatan mengerikan, membuat seluruh rencana matang. Kekaisaran Wuluan hancur berantakan, malah berbalik menjadi hadiah besar untuk Zhang Yi. Zhang Yi tiba di Blizzard City. Saat itu sudah larut malam, waktu keberangkatannya belum genap 1 jam. Lu Keran duduk di sofa ruang tamu, menanti kepulangan Zhang Yi. Begitu Zhang Yi masuk, ia melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Keran, aku kembali. Tubuhnya masih dipenuhi bau amis darah. Meski noda darah bisa dibersihkan, namun aroma itu tetap tersisa. Bau menusuk membuat Lu Keran sadar. Zhang Yi baru saja melewati sebuah pertempuran. Kakak, kau tadi pergi kemana? Zhang Yi hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu mengeluarkan 1 buah Spirit of Ritual dan menyerahkannya padanya. Ini kejutan yang sudah kujanji padamu. Aroma kehidupan yang pekat itu merupakan esensi energi hidup dari berjuta-juta makhluk. Tak seorang pun mampu menolak godaannya. Lu Keran tertegun. Ini, untukku. Ia agak sulit mempercayainya. Harta semacam ini bisa membuat siapapun di dunia, baik manusia maupun alien, menjadi gila. Tidak sedikit negara yang akan melancarkan peperangan demi merebutnya. Zhang Yi hanya keluar sebentar, lalu kembali seakan-akan hanya membawa seikat bunga, namun ternyata memberinya benda ini. Zhang Yi tersenyum dan berkata, ini hadiah dari orang-orang Kekaisaran Wuluan. Mereka ternyata cukup baik juga. Ini, kakak, lebih baik kau simpan saja untuk dirimu sendiri. Rasanya agak sayang kalau diberikan padaku. Lu Keran menggeleng pelan. Namun Zhang Yi mengibaskan tangannya. Aku untuk sementara tidak membutuhkannya. Justru dengan memberikannya padamu, manfaatnya bisa dimaksimalkan. Meningkatkan kekuatanmu bisa mempercepat pembangunan kapal perang. Dan itu sangat penting bagi kita. Zhang Yi sendiri masih belum tahu kapan ia bisa menyelesaikan penyerapan sumber-sumber kuat yang sebelumnya ia dapatkan, sehingga ia tidak membutuhkan Spirit of Ritual lagi. Lu Keran pun tidak lagi menolak, akhirnya ia menerima benda itu. Oh iya, Keran, sekarang aku perlu kau melakukan satu hal. Zhang Yi dengan cepat menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Tadi ia memang terburu-buru pergi, sehingga tak terpikir untuk membawa Lu Keran. Namun kini ia tiba-tiba mendapat sebuah ide. Kita tidak begitu mengenal dunia bawah tanah. Bisakah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kontak dengan mereka? Saat membunuh para manusia kadal, Zhang Yi mendapati bahwa perangkat pintar di tubuh mereka masih dalam kondisi baik. Ini membuat Zhang Yi berpikir untuk menyamar sebagai manusia kadal dan menjalin komunikasi dengan Kekaisaran Wuluan. Lalu, dari situ ia bisa diam-diam menyelidiki rahasia mereka. Zhang Yi memanggil Yang Xingxin dan menyerahkan para manusia kadal yang masih setengah hidup kepadanya, agar ia bisa menyelami rahasia dalam hati mereka. Bagi Lu Keran, hal semacam ini tentu bukan masalah. Ia pun memeriksa seluruh peralatan yang dibawa pulang Zhang Yi. Ada 1 set besar instrumen penggetar ruang, yang dalam situasi tertentu bisa memberikan efek luar biasa. Selain itu, perangkat itu juga punya fungsi lain, mendeteksi getaran dari bawah tanah, bahkan bisa meramalkan gempa jauh sebelum terjadi. Kakak, ini mudah sekali diurus. Semua perangkat ini tidak rusak, masih bisa dipakai. Aku bahkan bisa menirukan suara manusia kadal ini untuk berhubungan dengan Kekaisaran Wuluan. Zhang Yi menarik napas panjang. Bagus sekali. Soal kehancuran mereka, sebisa mungkin jangan sampai Kekaisaran Wuluan tahu. Aku ingin mereka tetap dalam keadaan tenang, tanpa curiga, sampai tiba saatnya menyambut kedatangan pasukan Huaxu. Ia juga meminta Lu Keran segera menyerap Spirit of Ritual itu.
Nilai kemampuan supranaturalnya sekarang memang tidak terlalu tinggi, hanya 19.000 poin, sehingga ruang untuk peningkatan masih besar. Selama setiap hari ia terus melakukan produksi industri, kemampuannya akan semakin terasah. Sementara itu, Yang Xingxin menembakkan anak panah pada para manusia kadal cacat itu satu persatu, lalu menanyai mereka mengenai kondisi kekaisaran Wuluan belakangan ini. Akhirnya, mereka mendapatkan sebuah informasi mengejutkan. Di dalam kekaisaran Wuluan, akhir-akhir ini muncul seorang pembunuh menakutkan. Ia secara khusus menargetkan para alien yang kuat. Dalam beberapa bulan saja, jumlah alien yang mati di tangannya sudah lebih dari 1.000 orang. Dan sebagian besar dari mereka adalah perwira tinggi militer. Mata Zhang Yi dipenuhi keterkejutan. Apakah ini benar-benar pertolongan dari langit? Tampaknya, kekaisaran Wuluan sendiri memang sedang diterpa masalah. Zhang Yi merasa seperti seseorang yang sedang mengantuk, lalu ada yang menyodorkan bantal. Jadi, kekaisaran Wuluan juga punya musuh lain? Yang Xingxin pun merasa ini perkembangan yang mendadak. Faktanya, peristiwa ini muncul tak lama setelah kekaisaran Wuluan melancarkan serangan tsunami ke Huaxu. Dan menurut informasi, pembunuh itu memiliki tidak kurang dari 500 jenis kekuatan supranatural, sehingga hampir mustahil diburu dan dibunuh. Saat ia mengatakannya, matanya bertemu dengan Zhang Yi. Keduanya pun serentak berseru, "Zuyu!" Di antara para alien yang mereka kenal, memang ada beberapa yang bisa menggunakan banyak kemampuan. Namun yang mampu menggunakan lebih dari 500 kemampuan hanya ada satu orang. Dialah Nuba Zuyu. Bahkan prototipenya Kong Ye tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kong Ye hanya bisa menyerap sedikit lebih dari 200 kemampuan. Namun Zuyu yang diciptakan kembali dari sel germinal, Hlidandiert Bingpo. Kong Ye setelah mengalami modifikasi Ling Xue serta pembinaan dengan sumber daya seantero wilayah Jiangnan, ternyata mampu melampaui prototipe aslinya. Sampai sekarang, belum ada yang tahu berapa batas maksimum kemampuan yang bisa diserap Zuyu. Zhang Yi sungguh terkejut. Tak disangka, Zuyu yang selama ini tidak banyak menampakkan diri, ternyata diam-diam telah menimbulkan kekacauan sebesar ini. Benar-benar tidak takut mati. Dia masih saja sama seperti dulu, tetap seorang gila. Yang dimaksud Zhang Yi dengan dia bukan hanya Zuyu, melainkan juga Kong Ye. Karena Zuyu yang mewarisi separuh gen Kong Ye juga turut mewarisi sifat gilanya. Harus diketahui, bahkan Zhang Yi sendiri tidak berani diam-diam menyusup ke wilayah kekaisaran Wuluan. Bagaimanapun, kekuatan dasar sebuah kekaisaran tidak bisa diremehkan. Penjaga gerbang neraka memang tidak bisa membunuh Zhang Yi di daratan, tetapi jika ia memasuki wilayah mereka sendiri, kemungkinan selamatnya akan jauh berkurang. Namun sejauh ini, Zuyu hanya menimbulkan kepanikan di dalam kekaisaran Wuluan. Korban-korbannya pun terbatas pada alien dengan tingkat di bawah kelas tank putih. Belum sampai merusak fondasi kekaisaran Wuluan. Meski begitu, hal ini jelas sudah membantu Huaxu mendapatkan banyak waktu berharga. Apakah Zhu Zeng mengetahui hal ini? Mata Zhang Yi menyipit. Ia merasa ada yang tidak beres. Tak heran sejak pertama kali tiba di Blizzard City, ia tidak pernah melihat Zuyu. Ia memang selalu menyimpan kewaspadaan terhadap Zuyu. Sekalipun saat ini, kekuatan Zuyu belum cukup untuk mengancam dirinya, namun sifat unik dari kemampuannya membuatnya bisa terus berkembang. Siapa tahu sampai sejauh mana ia akan tumbuh nantinya. Musuh potensial yang tak bisa diprediksi, tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh Zhang Yi. Yang Xingxin menopang dagunya, lalu setelah berpikir sejenak berkata, "Menurutku, ini sepertinya bukan gagasan Zhu Zeng." Zhang Yi menoleh padanya sambil tersenyum. "Oh, kenapa kau bisa bilang begitu?" Yang Xingxin tersenyum tipis, dengan ekspresi seperti bisa menembus isi hati seseorang. "Zhu Zeng. Dia sudah terlalu tua." Zhu Zeng sebenarnya baru berusia sekitar 60 tahun, yang seharusnya belumlah terlalu renta. Normalnya, ia masih bisa bekerja dengan penuh tenaga. Namun setelah melewati 4 tahun kiamat, ia sudah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan sekarang, setiap hari ia hanya bisa beristirahat selama 4 jam saja. Hal itu mempercepat proses penuaan dirinya. Meski ada berbagai peralatan medis canggih dan alien penyembuh,
Tetap saja tak ada yang bisa menghapus kegelisahan dalam hatinya. Seorang manusia ketika sudah berusia lanjut, biasanya akan mudah ragu-ragu, selalu menimbang ke depan dan ke belakang dalam mengambil keputusan. Apalagi Zhu Zeng, sejak dulu masalah internal maupun eksternal tidak pernah berhenti menimpanya. Tentu saja, yang disebut masalah eksternal adalah krisis dari luar wilayah Jiangnan, serta Gao Changkong, bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Adapun masalah internal, Yang Xinxin tidak melanjutkan kata-katanya, hanya melirik sekilas pada Zhang Yi. Jawabannya sudah sangat jelas tanpa perlu diucapkan. Zhang Yi hanya bisa mengangkat tangan dengan wajah tak berdaya. Apa ini salahku lagi? Memang benar, orang yang paling ditakuti Zhu Zeng di dalam hatinya tidak lain adalah Zhang Yi yang berada di kota Tianhai. Bahkan, dibandingkan Gao Changkong yang setiap saat mengincar nyawanya, Zhang Yi justru terasa lebih menakutkan. Singkatnya, menurut pemahaman Yang Xinxin, mustahil bagi Zhu Zeng untuk membiarkan pelindung terkuat di sisinya pergi begitu saja. Kepergian Zhu Yu dari kota Blizzard untuk mencari kesempatan memperkuat dirinya di luar adalah sebuah perjudian besar. Zhang Yi menyilangkan tangan di depan dada. Kalau begitu, berarti Zhu Yu diam-diam pergi dari kota Blizzard sendiri? Mengingat kembali perbincangannya dengan Zhu Zeng, yang kala itu memperlihatkan ekspresi tak berdaya, Zhang Yi sudah bisa menebak sebagian besar kebenarannya. Benar saja, di dalam tubuhnya memang ada fondasi Yuan Kongye. Dia adalah seorang wanita yang tidak mau hidup dalam ketenangan. Zhang Yi mengusap hidungnya. Perasaannya terhadap Zhu Yu pun terasa sangat rumit. Karena wajah Zhu Yu hampir identik dengan Yuan Kongye. Bahkan kemampuannya adalah versi yang ditingkatkan dari Yuan Kongye. Setiap kali melihatnya, Zhang Yi selalu tanpa sadar membandingkannya dengan sosok lama itu. Perasaan yang timbul benar-benar sulit dijelaskan. Melihat hal itu, Yang Xinxin berkata datar, "Itu mudah diatasi. Kalau kakak merasa sulit menghadapi dia, aku bisa mencari kesempatan untuk membunuhnya." Segala hal yang membuat Zhang Yi tidak nyaman, Yang Xinxin tidak keberatan untuk menghapusnya begitu saja. Dia memiliki keyakinan penuh, sekalipun dirinya bukan seorang alien. Dengan kecerdasannya, dia mampu menyusun jebakan yang pasti bisa menewaskan Zhu Yu. Zhang Yi terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepala. Lupakan dulu, masalah dia bisa dibicarakan nanti. Untuk sekarang, biarkan saja dia membantu kita menunda waktu. Dengan adanya dia, perhatian Kekaisaran Huluan bisa dialihkan sementara. Masih mau menunda? Yang Xinxin tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Kakak, kita sudah mempersiapkan serangan sejak 3 bulan lalu. Menjatuhkan Kekaisaran Wuluan sudah seperti paku yang dipukul mati di papan. Keputusan yang tidak bisa diubah. Sebenarnya, kau mau menyiapkan sampai kapan lagi? Zhang Yi mengangkat tangannya, seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang wajar. Lalu berkata, "Kalau saja aku tidak khawatir akan terjadi perubahan mendadak, aku sudah lama ingin mengangkat negeri Huaxu ke tingkat peradaban Dewa Agung seperti bangsa Yihen, kemudian menghantam Kekaisaran Wuluan sampai hancur lebur. Kalau bisa menaklukkan mereka tanpa korban, tentu itu yang terbaik." Bagaimanapun juga, ia menarik napas dalam, menatap Yang Xinxin dengan penuh ketulusan. "Aku tidak ingin melihat siapapun di sisiku mati. Baik itu dirimu, Xinxin, maupun keluarga yang lain. Bahkan juga teman-teman yang kukenal, aku tidak rela kalian mati atau bahkan terluka." Tetapi perang itu kejam. Kematian dan luka-luka tidak bisa dihindari. Maka yang bisa kulakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga meningkatkan kemampuan, supaya korban bisa ditekan sekecil mungkin. Mata Yang Xinxin menatap Zhang Yi dengan kelembutan yang tidak pernah ia berikan kepada orang lain. "Kakak, kau benar-benar lembut hatinya." Zhang Yi tersenyum tipis. Dunia ini semakin berbahaya. Cepat atau lambat, orang-orang yang akrab dengan kita akan satu persatu meninggal. Saat itu tiba, bila hanya tersisa kita sendiri, betapa sunyinya dunia ini. Yang Xinxin mengangguk, bersiap kembali untuk melanjutkan pengaturan rencana perang. Namun Zhang Yi memanggilnya, lalu menyerahkan padanya sebuah roh persembahan. "Aku sudah memberikannya satu pada Keran, dan ini untukmu. Bagaimanapun, untuk sekarang aku tidak membutuhkannya."
Di dalam tubuhnya, sumber daya alien masih butuh waktu lama untuk habis. Zhang Yi sendiri memang lebih suka memaksimalkan nilai dari setiap sumber daya. Sebelum perang tiba, setiap orang di sisinya yang bisa meningkat sedikit pun adalah keuntungan. Namun, Yang Xin hanya melirik, lalu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Kakak, aku juga tidak membutuhkannya. Zhang Yi tertegun sejenak, tangannya yang terulur terhenti di udara. Mengapa? Yang Xin menunjuk kepalanya sendiri. Hakikat dari kekuatan supernatural adalah pemikiran. Aku tidak ingin peningkatan indeks kekuatan terlalu cepat, sampai menghambat perkembangan dimensi pemikiranku sendiri. Mata Zhang Yi menunduk, wajahnya tampak merenung. Melihat punggung Yang Xin yang perlahan meninggalkan ruangan, ia tiba-tiba mengerti apa maksud perkataan Ling tentang puncak tanpa keinginan. Sulit sekali untuk kupelajari. Zhang Yi menghela napas. Di tangannya masih ada 2 roh persembahan. Karena dirinya tidak menggunakannya, maka ia harus mencari orang lain yang layak untuk menerimanya. Ia mengusap dagunya, mulai menimbang siapa yang cocok. Roh persembahan bukanlah sesuatu yang bisa diserap tanpa batas. Semakin tinggi bakat seseorang, semakin besar manfaat yang bisa diperoleh. Jika jatuh ke tangan orang bodoh, tubuh mereka hanya akan seperti saringan yang tidak mampu menahan energi. Xu Pangzi untuk sementara tidak cocok lagi. Dia baru saja naik ke tingkat Ipsilon. Pemahaman terhadap kemampuannya masih belum cukup. Kalau kuberikan sekarang, hanya akan sia-sia. Hua Liang Yue, kekuatan mereka sudah cukup kuat. Paman Yu sendiri memilih jalan mekanis menuju kenaikan, jadi benda ini pun tidak berguna baginya. Setelah berpikir lama, Zhang Yi akhirnya menyadari bahwa sebagian besar rekannya kini sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Sementara ini, mereka tidak terlalu membutuhkan roh persembahan untuk meningkatkan kekuatan secara drastis. Pada saat itu juga, sebuah suara tiba-tiba terdengar pelan. Mungkin kakak Zhang Yi bisa mempertimbangkan aku. Suara itu terdengar asing. Panggilannya manis tapi agak kaku. Zhang Yi melihat sekeliling, namun tidak melihat siapapun. Aneh, kenapa suara ini begitu familiar? Bayangan di bawah tubuhnya perlahan-lahan terkumpul dan membentuk sosok manusia. Seorang gadis berpakaian serba hitam, dengan penutup mata rendah hitam, yaitu Mu Yan, kini berdiri tenang di samping Zhang Yi. Dia selalu seperti itu. Keberadaannya terasa sangat samar, bahkan di rumah pun jarang bicara. Bukan karena ia bersikap dingin, melainkan memang sifatnya seperti itu. Kalau bukan demikian, ia tidak akan memiliki kemampuan seperti sekarang. Barulah saat ini Zhang Yi teringat, Mu Yan sebetulnya masih berada di tingkat Delta, dengan 9.999 poin. Bakat Mu Yan pun biasa saja. Di kota Blizzard ia hanya setara dengan seorang kapten pasukan biasa. Di dalam suaka, bakatnya hanya sedikit lebih baik daripada Xu Pangzi dan Paman Yu. Memang terdengar tidak enak, tapi kenyataannya, Xu Pangzi dan Paman Yu bukanlah orang dengan bakat tinggi. Mereka bisa sampai pada titik sekarang murni, karena Zhang Yi menumpuk sumber daya dalam jumlah besar. Namun, bukankah itu juga tidak masalah? Selama Zhang Yi rela, dia dengan senang hati memberikan sumber daya pada orang-orang di sisinya. Mu Yan kali ini jarang sekali bersuara. Biasanya ia hampir tidak pernah meminta apapun. Bisa berada di sisi Zhang Yi saja sudah merupakan sebuah kehormatan baginya. Kalau bukan karena itu, mungkin ia sudah menjadi mangsa bagi Zuyu. Ditatap Zhang Yi seperti itu, Mu Yan merasa sedikit canggung. Tapi siapa yang bisa menahan godaan untuk meningkatkan tingkat kehidupan? Bagi Zhang Yi, roh persembahan hanyalah sesuatu yang bernilai. Tetapi di luar sana, benda itu cukup untuk memicu perang besar antar dua bangsa alien. Bahkan Mu Yan pun akhirnya muncul untuk memintanya. Zhang Yi, kakak, panggil Mu Yan dengan suara agak kaku. Itu sudah menjadi batas kemampuannya. Menurutmu, aku masih punya kesempatan? Mu Yan telah mengikuti Zhang Yi cukup lama. Walaupun kehadirannya sangat rendah, perannya dalam membantu Zhang Yi sangat besar. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu duduk di sofa dan bertanya, "Kau ingin menjadi kuat, untuk apa?" Penggunaan roh persembahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Peran Mu Yan sejauh ini hanyalah untuk membawa serta anggota lain.
Itu sudah cukup berguna bagi Zhang Yi. Muyan menggigit bibirnya dan berkata, "Kalau aku menjadi lebih kuat, aku pasti bisa lebih banyak membantu kakak." Zhang Yi langsung merinding. Gadis 3 tanpa ini benar-benar tidak punya pengalaman dalam menyenangkan orang lain. "Sudahlah, jangan panggil aku kakak lagi." Muyan menghela napas lega, tetapi segera setelah itu ia mendengar Zhang Yi berkata, "Lebih baik langsung panggil aku ayah saja, Muyan." Ekspresinya menjadi sangat aneh, sementara Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. "Hanya bercanda. Tapi kalau dipikir-pikir, kau juga jarang menyapaku. Bahkan saat bertemu pun, biasanya hanya mengangguk saja. Mulai sekarang, panggil aku Yang Maha Tinggi saja." Yang Maha Tinggi, Highness. Zhang Yi sangat menyukai sebutan itu. Muyan kembali menghela napas lega, lalu menjawab, "Baik, Yang Maha Tinggi." Ia berdiri tegak di hadapan Zhang Yi. "Jika Anda mau memberi saya kesempatan kali ini, saya pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Zhang Yi bersandar di sofa, berpikir dengan sangat hati-hati. Roh persembahan yang tersisa bisa ia simpan. Nantinya bisa ia serap sendiri, atau ia berikan pada anggota keluarganya. Ia tidak akan gegabah hanya demi menggunakannya. Setelah cukup lama, ia menatap Muyan dan berkata, "Sekarang aku tidak membutuhkan kekuatan tempurmu. Jika kau naik ke tingkat Epsilon, sebaiknya kau fokus pada peningkatan kemampuan pendukungmu." Muyan, dengan bakat yang dimilikinya, paling tinggi hanya bisa mencapai tingkat White Tank. Kekuatan sebesar itu tidak terlalu dibutuhkan Zhang Yi. Namun, jika kemampuan pendukungnya meningkat, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Contohnya Lukran dan Zhou KR, peran mereka bagi Zhang Yi bahkan lebih besar dibandingkan para abis level Bishop. Kau harus benar-benar mengingat hal ini. Hanya dengan begitu, aku mungkin akan memberimu roh persembahan. Zhang Yi sedang menanamkan sugesti psikologis yang sangat kuat pada Muyan. Delta yang naik ke tingkat Epsilon sama dengan menjalani mutasi kedua, mencapai dimensi kehidupan yang baru. Dalam proses ini, kekuatan supernatural mereka juga akan mengalami mutasi yang lebih kuat. Kekuatan lahir dari pikiran, dan arah pikiran Muyan akan menentukan perubahan kekuatannya. Mendengar nada suara Zhang Yi yang mulai melunak, tubuh Muyan bergetar karena gembira. Ya, hidupku, jiwaku, semuanya akan kupersembahkan untuk Yang Maha Tinggi." Zhang Yi menggosok punggung tangannya, lalu perlahan menyerahkan kotak yang berisi roh persembahan itu kepadanya. "Beberapa hari ini, tutup dirimu dan seraplah dengan baik." Selain itu, ada juga beberapa pengalaman tentang cara menyerap roh persembahan. Akan kuajarkan padamu. Itu seharusnya bisa mempercepat peningkatanmu. Dengan tangan gemetar, Muyan menerima kotak itu, lalu mengangguk dengan penuh kesungguhan. "Saya tidak akan mengecewakan Anda," katanya sambil hati-hati membawa kotak itu menuju ruang bawah tanah. Adapun sisanya ini. Zhang Yi menatap sisa roh persembahan lain, tersenyum tipis. "Biarkan saja untuk sekarang." Di dalam tim, masih banyak orang yang terjebak di batas bakat tingkat Delta. Misalnya di pasukan bayangan tersembunyi, banyak yang sudah mencapai batas itu. Bagaimanapun juga, memberi makan ke labang tanah bukanlah hal yang sia-sia. Setelah menghabiskan begitu banyak tambang batu khusus untuk memberi makan mereka, hasil ini memang sewajarnya. Hanya saja, untuk sekarang, belum ada yang benar-benar mendapatkan kepercayaan penuh dari Zhang Yi. Selain keluarganya di dalam tempat perlindungan, yang berada di barisan teratas dalam daftar kepercayaannya adalah Bai Changqing dan Deng Shentong. Namun, mereka masih memiliki hubungan dengan Blizzard City, sehingga Zhang Yi membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguji mereka. Di dalam Kekaisaran Wuluan, karena ulah Juyu yang terus membuat kekacauan, berita itu akhirnya tidak bisa ditutupi lagi. Seluruh kekaisaran pun gempar. Semua warga hidup dalam ketakutan. Setiap orang harus menerima implan kristal di tubuh mereka, dan setiap hari harus menjalani pemeriksaan. Juyu tidak lagi mudah untuk menyerang. Saat ini, ia bersembunyi di saluran pembuangan, satu-satunya tempat yang tidak terlalu padat dengan pengawasan. Sambil menggigit makanan milik bangsa manusia kadal,
Meskipun rasanya tidak cocok, setidaknya bisa mengganjal perutnya. Bau saluran pembuangan sangat menyengat, tetapi Juyu sama sekali tidak peduli. Justru ia merasakan semacam kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya dalam permainan petak umpet besar ini. Ia tiba-tiba berpikir, bagaimana jika hanya dengan kekuatannya sendiri, ia bisa membunuh seluruh bangsa manusia kadal ini? Bukankah itu akan sangat menyenangkan? Mata Juyu memancarkan kegembiraan. Saat menggigit makanan mirip roti di tangannya, ia menekannya lebih kuat. Setelah makan dan minum secukupnya, ia mulai bergerak menuju permukaan. Saat itu adalah dini hari di Kekaisaran Wuluan. Bahkan para manusia kadal pun kebanyakan sedang tidur, berada dalam kondisi paling lengah. Ia mengganti wujudnya. Satu tubuh bisa ia gunakan selama 3 hari, sehingga ia bisa menghindari berbagai alat deteksi. Namun dalam 3 hari itu, ia harus berganti tubuh baru, dan ia harus membunuh target seketika, tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Jika tidak, maka identitasnya bisa terbongkar. Dengan pengetahuannya tentang Kekaisaran Wuluan, ia muncul di sebuah kawasan kumuh di kota selatan. Peradaban setinggi apapun tetap memiliki kelas sosial. Tetap ada orang miskin. Hanya saja di Kekaisaran Wuluan, bahkan kaum miskin pun masih bisa makan kenyang. Sudah waktunya mengganti tubuh ini. Juyu menatap tubuhnya sekarang. Itu milik seorang pria manusia kadal pekerja kantoran. Perutnya buncit dan usianya paruh baya. Juyu melihat sekeliling, bersembunyi di sudut buta kamera pengawas, lalu menyelinap masuk ke sebuah rumah. Di dalam rumah lampu menyala terang. Saat ini di Kekaisaran Wuluan, orang-orang tidur pun tak berani mematikan lampu. Karena adanya iblis pembunuh tanpa pandang bulu, orang-orang hidup dalam ketakutan. Saat Juyu masuk, ia melihat seorang ayah memegang senjata laser, duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kewaspadaan. Di setiap sudut rumah, ada kaleng dan lonceng yang mudah berbunyi jika tersentuh. Kewaspadaan tinggi, tetapi semuanya tidak ada gunanya. Tanpa banyak bicara, Juyu berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menerkam. Sebelum sang ayah sempat bereaksi, tubuhnya sudah ditelan seketika. Otaknya langsung dikuasai, bahkan jari yang memegang senjata pun tidak sempat menarik pelatuk. Juyu dengan cepat menyerap tubuhnya, sekaligus mendapatkan ingatannya. Ternyata ada 3 anggota keluarga. Juyu menghela napas, lalu berdiri. Andai saja ini orang yang tinggal sendirian. Ia bisa menipu sebagian besar orang, tapi tidak bisa menipu orang-orang terdekat dari tubuh yang ia kuasai. Sebab ingatan bisa ditelan, namun kebiasaan dan perilaku sehari-hari tidak bisa dipalsukan. Itu sangat berbahaya. Maka ia pun menuju ke kamar. Saat membuka pintu, ia melihat seekor betina manusia kadal memeluk anaknya yang sedang tidur. Keduanya saling merangkul erat. Wajah mereka menegang, seolah tengah mengalami mimpi buruk. Tanpa ragu sedikit pun, Juyu membantu keluarga itu untuk bersatu kembali. Karena mereka adalah ras asing, bahkan musuh, maka ia tidak perlu merasa iba sedikit pun. Lagi pula, bukankah para manusia kadal ini juga bersorak gembira saat mendengar berita bahwa dewa perang mereka, Zheng Lo, memerintahkan bencana tsunami yang menewaskan ratusan ribu manusia di pesisir Huaxu. Namun, setelah membunuh keluarga kecil itu, Juyu harus segera pergi, sebab kristal tubuh mereka akan langsung mengirimkan sinyal alarm. Juyu meninggalkan rumah itu, berniat mencari target lain, mungkin seorang penyendiri. Baginya, itu lebih aman. Namun ketika ia hendak melangkah keluar, tiba-tiba di ruang tamu, tepat di bawah lampu gantung, ia merasakan aura berbahaya yang sangat kuat. Mata Juyu mengecil tajam, berusaha segera bereaksi. Namun bahkan, sebelum ia bisa mengangkat tangannya, lehernya sudah terbelah oleh sebuah garis halus. Puk! Kepala manusia kadal itu kembali ke bentuk asli Juyu, seorang gadis muda. Itu adalah kepala yang sangat indah. Kulit seputih salju, rambut panjang bergelombang seperti putri dalam dongeng. Kepala yang begitu indah itu terlempar tinggi bersama percikan darah, membentuk pemandangan tragis sekaligus menakjubkan. Mata Juyu masih bergerak, seolah mencari sosok musuh yang menyerangnya. Namun bagaimanapun ia mencoba merasakan,
Ia tidak menemukan tanda-tanda kehadiran siapapun di sekitarnya. Bahkan serangan itu muncul tanpa suara, tanpa angin, seakan hanya ilusi cahaya yang membelah kepalanya. Hari itu, markas militer Kekaisaran Wuluan kembali melakukan kontak dengan pulau tak berpenghuni. Di sini markas, laporkan perkembangan tugas hari ini. Di sini sarang laba-laba. Hari ini kami kembali memburu sekelompok manusia. Gerakan mereka semakin sering. Perangkap yang kami pasang memberi daya tarik besar. Kami yakin kaos akan segera masuk ke dalam jebakan. Diterima. Terus pertahankan. Kami menunggu kabar kemenangan kalian. Pesan itu disampaikan kepada Zheng Lo. Ia mengangguk puas. Ekspresinya pun sedikit mengendur. Tidak boleh terburu-buru. Manusia itu licik, tidak mudah diperdaya. Tapi sifat rakus mereka akan memastikan mereka jatuh dalam perangkap. Selama kita bisa membunuh orang dengan sistem ruang waktu itu, maka Huaxu tidak lagi menjadi ancaman. Mata Zheng Lo memancarkan ketajaman. Ia harus mengakui kecepatan pertumbuhan Zhang Yi membuatnya takut. Sekarang, jika bertarung langsung, Zhang Yi bukanlah lawannya. Namun, jika Zhang Yi tidak mau bertarung dan memilih menghindar, ia tidak bisa mengejarnya. Andai suatu hari nanti Zhang Yi mendekati levelnya, itu akan menjadi bencana besar bagi Kekaisaran Wuluan. Kaos, kau harus mati. Dan invasi Kekaisaran Wuluan ke daratan juga harus segera dimulai. Ia bergumam pelan. Mengapa mereka harus merebut tanah tempat berdirinya Huaxu? Jawabannya ada dalam dokumen rahasia yang hanya bisa dibaca oleh inti keluarga kerajaan. Tanah itu, pada akhir siklus sebelumnya, pernah memainkan peran penting dalam menekan kebangkitan raksasa Drok. Sepertinya ada kekuatan misterius yang tersembunyi di bawah tanah itu. Menurut spekulasi leluhur Kekaisaran Wuluan, kemungkinan itu adalah peninggalan peradaban tingkat dewa dari era sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan peradaban tingkat dewa? Sebuah peradaban yang memiliki kekuatan mendekati dewa dan mampu melawan bangsa Drok. Bangsa Ihen memang kuat, tapi mereka bukan satu-satunya. Kemudian, ada generasi keempat bangsa Ark dan generasi kelima bangsa Ikhwan yang juga pernah memiliki peradaban tingkat dewa dengan kemajuan luar biasa. Namun, rentang sebuah peradaban itu sangat panjang, tidak hanya dimiliki oleh satu ras saja. Seperti di generasi keenam umat manusia sekarang ini, ada bangsa daratan dan bangsa putri duyung dari laut dalam. Karena itu, meski mengetahui adanya naga kinling, Kekaisaran Wuluan tetap berambisi untuk memperebutkan tanah itu. Harus terus menyiapkan rencana dengan matang, dan sebelum hari kejatuhan tiba, kita harus merebut wilayah Huaxu. Tatapan Zheng Lo penuh dengan kebengisan. Seperti kata pepatah, kalau bermain peran harus dilakukan sampai tuntas. Zhang Yi, dengan memanfaatkan kekuatan Ling, berhasil membantai semua pasukan Kekaisaran Wuluan di pulau tak berpenghuni. Prosesnya begitu mudah, karena perbedaan informasi antara kedua pihak terlalu besar. Zhang Yi justru berharap Kekaisaran Wuluan tetap sombong, tetap meremehkan mereka. Pertama, ia membiarkan Lu Keran mengambil alih perangkat komunikasi milik Claude dan yang lainnya. Lalu, ia menugaskan sejumlah makhluk mekanik masuk ke pulau itu. Untuk apa? Untuk berpura-pura bahwa masih ada aktivitas bangsa asing di sana. Zhang Yi tidak segan-segan. Semua tim asing yang mendekati gua bawah tanah, langsung ia habisi. Para alien dari negara-negara besar tahu ada sesuatu yang tidak beres di sana, jadi tidak ada yang berani datang. Belakangan, karena sudah banyak yang mati di pulau itu, para alien dari negara kecil juga jarang datang. Yang masih nekat hanyalah para penyendiri, atau kelompok kecil yang ingin berjudi demi keuntungan. Zhang Yi tidak berbelas kasih pada mereka. Darah mereka mewarnai pulau tak berpenghuni, sekaligus mencegah Kekaisaran Wuluan curiga. Adapun senjata kiamat di pulau itu, Zhang Yi memerintahkan Lu Keran untuk membongkarnya. Begitu diteliti, Lu Keran langsung mengerti prinsip kerjanya. Memang teknologinya sangat maju, mirip dengan teknologi Death God. Menggunakan bahan baku nuklir yang ada, bahkan bisa meningkatkan dan memodifikasi produk Death God. Siapa yang harus mengurus hal ini? Tentu saja kepala insinyur mekanik, Lu Keran. Saat perang besar benar-benar meletus, Zhang Yi, Lu Keran, dan Yang Xinxin akan memegang 3 pilar penting: kekuatan tempur utama,
komando medan perang, dan penyediaan logistik militer. Tidak boleh ada yang hilang. Sejak Zhang Yi kembali dari mata iblis, sudah berlalu lebih dari 4 bulan. Dalam waktu hampir setengah tahun, Blizzard City selalu ramai. Setiap hari, banyak alien berlatih tanpa henti. Mereka pun bertanya-tanya, mengapa perang yang katanya akan dimulai dalam 3 bulan hingga kini masih tertunda? Namun mereka tidak banyak bertanya. Zhang Yi sudah mengatakan bahwa ia butuh persiapan lebih matang. Lagi pula, Kekaisaran Wuluan tidak lagi mengganggu mereka, jadi mereka bisa menikmati waktu itu. Hari itu, Zhang Yi datang ke lapangan pelatihan untuk melihat perkembangan latihan teknik gabungan para alien. Yang bertugas mengawasi adalah Xu Pangzi dan Deng Shentong. 2 orang itu sudah berlatih begitu lama, sehingga kemampuan dan kerjasama mereka telah mencapai tingkat yang sangat kompak. Terkadang, bahkan tanpa kata-kata, mereka bisa memahami kebutuhan satu sama lain. Di arena latihan, Xu Pangzi sudah lebih dulu menggunakan kemampuannya mengendalikan salju, membekukan seluruh arena menjadi sebuah lapangan es raksasa. Sementara itu, Deng Shentong menggenggam sebilah pedang tajam, memanfaatkan kemampuan Chang Tianshike. Lalu dengan bantuan prisma es, ia melancarkan serangan pantulan. Hal ini membuat serangannya memiliki sudut yang sulit dipercaya, nyaris mustahil untuk diantisipasi. Zhang Yi berdiri di luar arena, mengamati, sambil beberapa kali mengangguk pelan. 2 orang itu berlatih sejenak, lalu ketika melihat Zhang Yi datang, mereka segera menghentikan gerakan tangan. Lauda, kau datang! Lao Zhang, bagaimana menurutmu latihan kami? Keduanya tersenyum sambil menyapa. Zhang Yi berjalan sambil tersenyum. Kelihatannya cukup bagus, tapi kalian belum pernah mengalami pertempuran nyata, bukan? Mulai sekarang, kita bisa masuk ke tahap pertempuran sesungguhnya. Mendengar itu, keduanya saling berpandangan. Memang benar. Hanya saja, target yang harus kita hadapi memiliki kemampuan yang sangat khusus. Sulit menemukan lawan latih tanding yang tepat. Zhang Yi menjawab, kalian bisa berlatih dengan kombinasi orang berkemampuan lain. Meski berbeda, kerjasama dalam pertarungan nyata tetap bisa diperkuat. Ia melangkah masuk ke dalam arena latihan, di mana berdiri pilar-pilar es raksasa, menjulang seperti bukit kecil. Ayo, kalian boleh menyerangku dengan niat membunuh. Zhang Yi tidak mengenakan baju zirah, hanya setelan santai berupa pakaian tempur putih yang sederhana. Ia berjalan perlahan ke depan. Saat berhadapan dengan pilar es yang menghalangi jalan, ia mengangkat 2 jari dan menggores ringan di udara. Krak! Belasan pilar es setebal beberapa meter langsung terbelah 2 seperti tahu. Deng Shentong melihat pemandangan itu, matanya melebar. Kau? Kemampuanmu sudah berevolusi lagi? Zhang Yi tersenyum tipis, santai menjawab. Tentu saja, siapa sih yang tidak berkembang setiap hari? Deng Shentong. Dalam hati ia ingin berkata, kau bisa langsung memaki, tak perlu bicara dengan nada sinis begitu. Melihat Zhang Yi datang dengan sikap seperti itu, Deng Shentong menggertakkan gigi lalu berkata pada Xu Pangzi, kalau begitu, kita tak perlu menahan diri lagi. Toh kita juga tidak mungkin mengalahkan orang ini. Xu Pangzi hanya mengangguk pelan. Ia cukup menyadari kenyataan bahwa sekalipun mereka berdua digabungkan, jika Zhang Yi benar-benar serius, ia bisa menghabisi mereka dalam sekejap. Lauda, tolong jangan terlalu keras pada kami. Anggap saja main-main. Ia bicara dengan hati-hati. Zhang Yi berjalan menjauh sambil tersenyum lebar. Tenang saja, aku akan lembut kok. Bahkan tanpa mengenakan baju zirah iblis, saat ini ia benar-benar berada dalam kondisi tanpa persiapan. Tanpa peringatan, Deng Shentong langsung mengaktifkan Dasumi Huanjing. Penglihatan Zhang Yi segera dipenuhi cahaya ilusi. Inderanya pun ikut terpengaruh oleh manipulasi cahaya. Bahkan telinganya mulai dipenuhi suara-suara kacau. Menghadapi jurus yang familiar itu, Zhang Yi memilih menutup matanya. Tanpa bisa melihat, ia mengandalkan jarum detik waktu untuk memprediksi masa depan. Jadi, ia tidak butuh mata untuk mengamati dunia luar. Ketika ia menutup mata, indera lainnya meningkat tajam. Lingkungan jiwa. Kemampuan ruang yang membuatnya sangat peka terhadap semua getaran di sekitarnya.
apalagi terhadap gerakan serangan lawan. Zhang Yi berdiri tanpa bergerak, menunggu serangan mereka. Deng Shentong mengusap lengannya. Tubuhnya diselimuti cahaya suci berwarna perak. Rambut panjangnya yang juga berwarna perak berkibar hebat. Tubuh suci menyelimuti. Dengan cahaya suci melindungi seluruh tubuh, ia mendapatkan kekuatan fisik setara tipe penguat. Selain itu, cahaya yang menyelubungi tubuhnya juga berfungsi sebagai perisai pertahanan kuat, sekaligus menambah daya tempurnya. Xu Pangzi berdiri di sisi belakang Deng Shentong. Di tangannya, hawa dingin membentuk sebuah cangkul besar bergigi 9. Ia mengayunkannya keras-keras ke tanah. Seketika arus dingin biru tua menyebar ke segala arah, merayap hingga ke kaki Zhang Yi. Namun, ketika mencapai batas tertentu, arus itu tak bisa bergerak lebih jauh. Itu adalah wilayah ruang, Shenluo Wanzhuang. Meski hanya latihan, Zhang Yi tentu tidak sebodoh itu untuk melepaskan pertahanan terkuatnya. Satu demi satu pilar es raksasa bangkit di sekeliling Zhang Yi, menjulang hingga puluhan meter, nyaris menembus atap arena latihan. Ngin! Suara pedang terdengar, tajam membelah udara, bergema laksana raungan naga. Namun, seiring suara itu, Zhang Yi melihat belasan serangan, sekaligus muncul dari kehampaan, menusuk ke seluruh titik vital tubuhnya. Chang Tianshike. Dengan memanfaatkan prisma cahaya yang tercipta di dalam kehampaan, serangan dipantulkan dengan kecepatan cahaya, tak memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Itu pertama kalinya Zhang Yi memperhatikan jurus tersebut. Semua serangan tentu saja tidak ada yang mengenai dirinya. Zhang Yi malah mengangguk. Bagus, kemampuan yang menarik. Lalu apa berikutnya? Menghadapi pertahanan Zhang Yi yang nyaris tanpa celah, Deng Shentong dan Xu Pangzi tidak berkecil hati. Kekalahan sudah biasa. Yang penting, mereka hanya ingin menunjukkan hasil latihan mereka. Belum selesai, kata Deng Shentong. Begitu gelombang serangan pertama usai, tanpa jeda, puluhan cahaya pedang kembali menyerbu dari arah belakang Zhang Yi. Cahaya pedang yang dikendalikan Deng Shentong ternyata memanfaatkan pilar-pilar es milik Xu Pangzi sebagai pantulan. Dengan begitu, meski seseorang bisa menghindari gelombang pertama secara terburu-buru, mereka tetap tidak akan menduga adanya gelombang kedua yang akan datang, sehingga mudah terkena serangan. Zhang Yi terkejut melihat kekompakan kerjasama mereka. Tiba-tiba, ia melepaskan Shenluo Wanzhuang. Lalu dengan kekuatan pemurnian, memadatkan sebilah pedang panjang berwarna hitam di tangannya. Sekarang, biar kulihat sejauh mana kemampuan bela diri kalian. Zhang Yi menggenggam pedang dengan satu tangan, sambil tersenyum ke arah mereka berdua. Pertarungan jarak dekat. Di zaman di mana kekuatan supranatural merajalela, seni bela diri tampak seperti sesuatu yang sudah tidak berguna. Namun pada kenyataannya, dalam pertempuran antara orang-orang dengan kemampuan setara, hampir selalu berujung pada pertarungan jarak dekat. Karena lewat kontak langsung, kekuatan bisa dikeluarkan secara maksimal, tanpa banyak energi terbuang, seperti pada serangan jarak jauh, sehingga menciptakan daya hancur paling besar. Ada satu hal lagi yang penting. Dalam pertarungan jarak dekat, serangan jauh lebih sulit dihindari. Mendengar Zhang Yi ingin menguji kemampuan bela diri, Deng Shentong tiba-tiba menyeringai. Lao Zhang, aku akui kekuatanmu jauh lebih besar dariku. Tapi kalau soal keterampilan pedang, ia memutar pedangnya, menciptakan bunga pedang yang indah sambil memasang kuda-kuda. Sejak kecil aku berlatih pada guru besar, jadi aku tidak akan kalah darimu. Kalau melawan kami berdua, hati-hati saja. Bisa-bisa kau malah kalah. Xu Pangzi memanggul cangkul bergigi 9 itu, tapi wajahnya terlihat penuh kecemasan saat memandang Deng Shentong. Jangan bicara besar-besar. Kalau sampai membuat Lauda marah, aku juga ikut kena hajar.